Shalom Jemaat Keluarga Kristus. Sebentar kita akan menyaksikan video good news yang akan disampaikan oleh Ibu Vera Kristiani. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, subscribe, dan share. Stay tune! Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Dan judul perenungan saya malam hari ini yaitu lakukan bagianmu. Bapak Ibu Saudara, tentu tidak asing kita mendengar kisah mengenai Elia dan janda di Sarfat ini. Sebelum lebih jauh lagi saya akan memperinci mengenalkan siapa janda ini. Janda ini merupakan orang miskin yang berada di Sarfat. Dia hidup di dalam keterbatasannya. Dia berasal dari satu daerah, yaitu daerah yang bernama Sidon. Sidon ini adalah tempat penyembahan dewa-dewa Baal, bahkan dikatakan itu adalah pusatnya. Dan tidak lain, Sidon merupakan tempat asal dari Ratu Isabel, istri dari Ahab. Bapak Ibu Saudara, di ayat sebelumnya kita bisa menyaksikan dan kita lihat bahwa sebelum janda ini bertemu dengan Elia, janda ini mengalami hal yang sangat luar biasa. Dia mengalami keadaan yang hampir membuat dia menyerah, bahkan putus asa. Dan kita akan lebih lanjut mempelajari apa yang dilakukan oleh janda ini. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama saya akan membahas bagi kita semua yaitu mengenai ketaatan. Di dalam ayat yang ke-15 bagian A saya akan kembali bacakan buat kita semua. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Bapak Ibu Saudara, saya akan menceritakan secara singkat apa yang terjadi di ayat sebelumnya. Pada waktu itu, Elia dan janda di Sarfat ini mengalami perjumpaan, yaitu di pintu gerbang kota. Pada saat janda ini mengumpulkan kayu untuk dia gunakan untuk memasak. Ya. Kemudian di situ Elia ini berkata kepada janda ini, "Cobalah ambil bagiku sedikit air untuk aku minum." Dan apa yang terjadi? Janda ini singkat cerita dia mau mengambil minumnya. Dan ketika perempuan ini, janda ini mengambil minum, Elia berkata lagi, "Coba ambil sedikit saja roti untuk aku." Ya. Kemudian kalau kita bisa lihat di dalam ayat 12 sebelumnya dikatakan bahwa demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Ya, hanya sedikit tepung di dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Dan di dalam ayat 14 di situ dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan Allah. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan habis. Ketika janda ini mendengar perkataan firman dari Elia melalui Elia, ya, timbullah benih iman di dalam diri janda ini. Dia percaya bahwa ketika dia memberi, dia tidak akan kekurangan. Di dalam ayat yang ke-15 yang tadi sudah saya bacakan kepada kita semua, bahwa perempuan ini berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dengan kata lain, perempuan ini taat melakukan bagiannya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada alasan untuk perempuan ini tidak taat. Ya, kita bisa lihat tadi dia hidupnya dalam keterbatasan dan dia hanya memiliki segenggam tepung dan minyak yang sedikit di dalam buli-buli. Tapi apa yang terjadi? Dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk melakukan apa yang Elia katakan. Karena apa? Tadi saya sudah jelaskan bahwa dia mendengar firman Tuhan dan yang mengatakan bahwa tepung dalam tempayan ini tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli ini tidak akan habis juga. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga mau belajar dari kisah janda ini. Belajar untuk memiliki ketaatan. Biarlah ketaatan itu menjadi gaya hidup kita. Ketika kita taat, ketika kita melakukan firman Tuhan, itu tidak menjadi beban dalam hidup kita, tapi itu akan menjadi kesukaan dalam hidup kita. Sedangkan ketika kita tidak taat, apa yang terjadi? Kita tidak akan mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ada satu statement yang mengatakan bahwa ketaatan merupakan wujud kita mengasihi Allah.
Sekali lagi saya katakan, ketaatan merupakan wujud kita mengasihi Allah. Ini boleh menjadi pertanyaan dalam kita masing-masing. Sudahkah kita taat? Sudahkah kita mengasihi Allah? Ya, di dalam Alkitab ada begitu banyak kisah-kisah Alkitab mengenai ketaatannya yang luar biasa. Ketika dia taat, dia mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa juga. Di sini saya katakan Nuh ketika dia taat disuruh membuat bahtera oleh Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia dan seisi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan dia mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Siapa lagi? Daud saya catat. Daud ketika dia maju berperang melawan bangsa Filistin. Dia taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Ada begitu banyak kisah mengenai ketaatan. Jadi biarlah dari dua contoh ini kita bisa belajar. Biar ketaatan itu menjadi gaya hidup kita. Ketika kita taat, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan poin yang kedua yang akan kita pelajari bersama, yaitu mujizat akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 15 bagian B dikatakan, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Di dalam ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara, mujizat adalah upah dari sebuah ketaatan. Ketika kita mau mengalami mujizat, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu taat. Saya percaya ketika kita mendengar kata mujizat, setiap kita pasti sangat antusias. Ya, tapi bukan hanya kita sekedar mendapat mujizat begitu saja. Ada hal yang harus kita kerjakan. Kembali saya katakan, taat. Taat akan apa? Taat akan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita melihat situasi kita sekarang ini, ya, yang sepertinya sangat membuat kita terhempit, terjepit, ya. Mari kita mau belajar taat akan perintah Tuhan. Apa? Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir. Mari kita mau belajar untuk tidak takut, untuk kita tidak khawatir, karena Tuhan akan memelihara hidup kita. Kembali lagi ke kisah janda di Sarfat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan ketika janda ini melakukan bagiannya, dia taat, dia membuat sesuatu untuk Elia. Apa yang terjadi? Tempayan dalam tepung di dalam tempayan maksud saya, dan minyak di dalam buli-buli itu tidak habis. Dan ini satu hal yang luar biasa. Dan kemudian di dalam kisah selanjutnya di dalam ayat 17 sampai ayat 24 di situ dikisahkan bahwa ada kisah lain bahwa anaknya ini sakit yang begitu keras, hampir tidak bisa bernafas, dikatakan hampir mati, ya. Tapi apa yang terjadi dalam ayat 23? Dia mengalami kesembuhan, dia hidup kembali. Dari sini kita bisa melihat bahwa janda ini diizinkan Tuhan untuk mengalami ujian hidup. Bukan hanya Tuhan memberikan ujian, tapi Tuhan memberikan mujizatnya. Ketika kita taat, Tuhan akan memberikan hasil yang luar biasa, yaitu mujizatnya. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi sekarang ini yang sepertinya membuat kita takut, membuat kita khawatir, ya, mari kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, biar itu boleh kita lakukan, boleh menjadi bagian kita, sehingga kita akan mengalami mujizat demi mujizat bersama dengan Tuhan. Dan ayat terakhir saya akan membacakan di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-8, dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau janda di Sarfat saja Tuhan tolong, masakah kita yang adalah anak-anaknya tidak Tuhan tolong? Mari lakukan bagianmu Bapak Ibu Saudara. Taat. Ketika kita taat, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Mari tundukkan kepalamu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kekuatan yang terus Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu dalam hidup kami.
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami. Ajar kami untuk kami boleh mengambil bagian kami, yaitu kami boleh taat Tuhan. Ketika kami taat, kami berjalan bersama dengan Engkau, kami boleh mengalami mujizat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, biar ini boleh menjadi ingat-ingatan dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.